Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang. Kita akan bersama memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga ini adalah saya menyalakan satu lilin yang adalah sukacita, joy, supaya kita semua boleh merasakan sukacita surgawi yang daripada Tuhan. Saya membacakan firman Tuhan dari Yesaya 35 ayat yang ketiga. Kuatkanlah tangan yang lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan sambut Minggu Advent yang ketiga dengan hati yang bersukacita. Tuhan, terima kasih di dalam kami menyambut hari Natal, hari kelahiran-Mu. Kami memasuki Minggu Advent yang ketiga, dan kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima sukacita Natal yang daripada-Mu. Sukacita dari surga memenuhi hati kami. Tuhan, biarlah Tuhan menjamah setiap hati kami yang mungkin lemah, lesu, ataupun yang tidak bersemangat. Kami berdoa supaya kami semua diberikan berkat rohani, sukacita, kegirangan, sorak-sorai yang daripada Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami perayaan Natal pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Kita bangkit berdiri, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada saat ini
kasih Tuhan luar biasa menyertai kita. Apapun adanya kita pada saat ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan Yesus Raja Damai. Amin Tuhan. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu. Kaulah Allah yang ku
dengan rasa terima kasih Ya, yang tak terhingga, karena Engkau baik, sangat baik, teramat baik buat Amin. kami, Bapak. Ya, Tidak dapat kami balas kasih-Mu. ya, Terima kasih. ya. Sampai kepada saat ini, kepada titik ini kami berkumpul bersama karena Engkau sangat baik buat Ya. kami. Terima kasih Bapak. Kami siap memuji, membesarkan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan firman lebih dan lebih lagi. Engkau yang beracara Bapak. Terima kasih. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan salam satu sama lainnya. Kita katakan glory bagi nama Tuhan, karena tetap kita harus menyanyikan Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Kita berikan pujian terbaik pada Tuhan. Ya, kita bersama. Amin. Ya, katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang. Puji Tuhan, Natal adalah sesuatu yang indah buat kita, mengingatkan betapa Tuhan sangat-sangat sayang kepada kita. Kalau bukan karena kasih Tuhan, Natal ini tidak ada apa-apa, tidak ada artinya. Apa karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, sehingga Natal berarti buat kita semua pada saat ini. Sama-sama kita katakan Natal dihadirkan.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih, di mana pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah apa di dalam ibadah ini sungguh bagi kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat Selamat siang ya. Saya tadi dia dulu tak itu ya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita ada kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, kita mengucap syukur ya. Saya juga mau mengucap syukur ya kepada kedua alumni kita di saat ya Pak dan Ibu ya. Udah lama tidak ketemu. Tadi waktu pakai masker saya juga lihat Bapak ini siapa gitu ya. Mungkin Bapak juga lihat saya pakai ini, saya juga tidak kelihatan gitu ya. Terima kasih ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Saya juga senang hari ini Pak Timotius ya sama semua itu saya boleh datang di tempat ini ya. Mengucap syukur saudara-saudara ya, kita boleh berkumpul bersama di tempat ini, semua adalah anugerah Tuhan ya. Kita bisa berkumpul bersama-sama. Ini ada anak-anak muda ya, dari sekolah mana ini? Makassar kali ya. Kalau saya dari Makassar ya. Kalian dari mana? Papua ya. Oke. Kita mengucap syukur, kalian juga boleh bersama-sama boleh beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya mau memulai ini dengan sebuah cerita, kisah bukan cerita ya. Kira-kira 3 minggu atau 4 minggu yang lalu ada murid saya, dia adalah alumni di Kalam Kudus juga. Dia sudah ada di Jakarta, lalu kemudian datang ke Bandung. Dia kemudian cerita kepada saya. Dia berkata, Pak, papa saya itu masuk rumah sakit. Tolong dulu Pak, doakan. Sudah sekalian, ketika anak murid saya ini, dia berkata, tolong Pak, doakan. Saudara, dia waktu berbicara demikian, saya bilang, nanti sebentar saya pergi ke rumah sakit mau melihat papamu. Saudara, sebentar lagi saya pergi ke rumah sakit untuk ketemu papanya untuk berbicara. Lalu kemudian waktu saya masuk ke sana, saya melihat papanya itu tidak sadar ya. Di rumah sakit itu dia dipanggil dia tidak bisa omong apa-apa. Terus saya berkata kepada anak ini ya, mereka ada berempat kakak adik semua. Saya bilang, ayo kita doa aja untuk papa. Tidak bisa bikin apa-apa, kita doa saja. Saudara, di dalam keadaan demikian anak-anak ini kumpul di rumah sakit itu. Lalu kemudian saya pimpin, saya berdoa dengan anak ini, dengan mereka saudara-saudara berempat kumpul berdoa. Saudara sekalian, bapak ini dia sebelumnya itu titip anaknya sekolah di sekolah Kalam Kudus. Dari TK, SD, SMP. Waktu itu SMA belum buka, jadi dia itu hadir. Dia bawa papanya itu titip anaknya bawa pergi. Tapi papa ini belum pernah mau buka hati terima Tuhan Yesus. Ya, saya kalau pergi ke sana, saudara ya, dia itu bahasa Hokkien. Saudara kalau ada yang tahu ya, dia bisa bahasa Hokkien. Saya mah Hokkien tidak bisa sempurna, saudara ya, pakai bahasa Mandarin. Dia bilang, kok bisa bahasa Hokkien? Ya, saya Hokkien mah tidak bisa cukup banyak, tapi saya dengan dia omong-omong. Buka hati terima Tuhan Yesus, gitu-gitu omong. Saudara bayangkan ya, hampir 30 tahun kemudian, yaitu kemarin saya ketemu bapak ini. Ketika dia bilang tidak bisa, saya tunggu minggu depan saya pergi lagi. Waktu saya buka itu ke rumah sakit itu, saya melihat dia, saudara ya, pergi lihat papanya itu sudah bisa buka mata, bisa ngomong. Saya bilang berbicara dengan baik, yang paling penting susu buka hati, terima Tuhan Yesus. Saya campur sedikit bahasa Hokkien, saudara ya, omong-omong sedikit. Saya bilang yang paling penting kau harus
Terima Tuhan Yesus. Suatu kali nanti kita ini semua akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada pilihan, mau atau tidak mau. Kau mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, atau kau mau tidak ada ketemu Tuhan nanti gimana? Saudara, dia bisa berkata, ya saya mau, saya mau. Cuma saya tidak tahu maunya itu mau benar atau mau tidak benar, saudara ya. Mau karena dipaksa oleh saya barangkali, atau memang dia ada mau, saya tidak tahu. Saya pokoknya sudah omong dengan dia, saya tepuk-tepuk tangannya dengan dia. Sebelumnya minggu lalu itu dia tidak sadar, ini dia sudah bisa ngomong, saudara. Saya terus berkata kepada dia, saya bilang, Su, ingatlah ya, suatu hari nanti kita semua akan meninggalkan dunia ini. Susu kira-kira nanti tahu enggak mau kemana? Saudara, saya berbicara dengan dia, doa, saya pulang. Minggu ke depannya lagi, saya pergi ke sana, saudara. Dia udah pulang dari rumah sakit, dia pergi ke rumah anaknya di sana. Saya pergi ke rumah anaknya, kemudian saya berbicara dengan dia lagi, saudara ya. So, ini yang paling penting, Su, kamu buka hati, terima Tuhan Yesus. Saudara, dia pakai nafasnya itu dia harus pakai seperti masker gitu ya, bukan masker, apa namanya ya? Apa itu? Oksigen gitu ya, ditarik begitu ada. Saya bilang, Su, kamu lihat loh ya, kamu sekarang pakai kondisi demikian. Kamu, saya bilang, hanya berdoa, menengadah kepada Tuhan. Kamu betulkah? Siapakah itu Tuhan Yesus? Saya dengan dia omong, saudara, campur sedikit bahasa Hokkian. Dengan dia ngomong, saya bilang, bukan, kamu tidak usah omong ke saya. Saya juga orang berdosa. Saya juga mencari Tuhan Yesus. Kamu mau tidak buka hati terima Tuhan Yesus? Sudah saya ngomong dengan dia, sudah saya lihat dia ada air mata. Dia berkata kepada saya, kalau Tuhan beri saya kesempatan, saya tidak akan biarkan kesempatan itu. Saya kepingin sungguh-sungguh. Saya bilang kepada dia, Su, kau doa baik-baik. Minggu depan, saya besok lusa itu mau pergi ke sana ngomong dengan beliau. Saya bilang, nanti saya mau datang lagi ketemu dengan Susu. Buka hati sungguh-sungguh, Su, kamu lihat, saya sekali lagi omong, suatu kali nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi kalau kita memiliki Yesus Kristus sebagai juru selamat, itu penghiburan, memberikan sebuah memberikan kepada setiap kita itu sebuah pengharapan kemana kamu mau pergi. Betul, saudara, waktu saya berbicara dengan dia ada air mata. Dia berkata, nanti kalau ada waktu kamu datang lagi cari saya. Oke, Su, nanti saya atur waktu, saya cari kesempatan, saya mau ketemu dengan kamu. Kamu harus terus menengadah kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kisah ini sebenarnya sebuah kisah yang bukan hanya kita dengar demikian, saudara. Banyak kita orang yang mungkin mereka bisa mengatakan, saudara ya, terima Tuhan Yesus kah atau apa, saudara. Sekian waktu berbicara tentang Injil, mereka tidak membuka hati ya untuk menerima Tuhan Yesus. Tapi kita bisa melihat pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Pada waktunya, saudara, ketika kita tidak tahu, Roh Kudus Tuhan bekerja sampai bisa membuat orang-orang rasa, saya sebentar lagi, kalau nanti saya pergi kemanakah? Tidak ada orang yang tahu, kecuali kita memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang paling utama. Hari ini, saudara, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saya baca sekali lagi. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini adalah nats kita, saudara, hari ini. Berbicara tentang hal ini. Di dalam ayat Alkitabnya, Lukas 2 ayat 14. Berbunyi demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 19. Saudara sekalian, hari ini saya mau berbagi, saudara, bagian firman Tuhan ini yang singkat, yang sederhana. Hanya Lukas 2 ayat 14. Hanya ayat ini bagi dua, saudara. Bagian yang pertama ini berbicara tentang kemuliaan bagi Allah. Saudara, waktu saya buka ini aja, saudara ya, rasanya saya tidak ada nafas.
Nanti saya berhenti di sini. Saudara, susah juga. Pakai ini juga dibilang jangan pakai, tapi tidak pakai. Nafas saya mau tidak keluar ini. Sampai mana ya, saudara ya? Oke, saya lanjut. Ini berbicara tentang kemuliaan Allah. Ini indah sekali. Saudara, selama ini kita berbicara, saudara, mungkin kita di dalam hati marah, kita di dalam hati itu, saudara, tidak terima ini, jengkel dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara, kita lupa kalau kita melihat di dalam Lukas 2 ayat 14, bagian yang kedua ini berbicara sangat indah. Berbicara tentang kemuliaan bagi Allah. Apakah di dalam kehidupan kita ini, saudara, sungguh-sungguh ada sebuah yang dikatakan kemuliaan, mencari Tuhan bukan untuk kenyamanan kita, bukan untuk keindahan kita, tetapi sungguh-sungguh kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, melihat Tuhan yang indah, yang luar biasa, yang begitu menarikkan di dalam hati kita. Inilah yang disebut, saudara, kemuliaan bagi Allah. Apakah hidup kita, saudara, adakah sungguh-sungguh, saudara, kita pikirkan, iya, hidup saya itu harus untuk kemuliaan Tuhan, harus untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah saya bisa bersungguh-sungguh mengalami perjumpaan dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dengan kata lain, dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bukan, saudara, kita berkata, Tuhan harus beri saya apa? Apa yang Tuhan mau buat untuk saya, berikan untuk saya, bukan. Apa yang saya datang kepada Tuhan, apa yang Tuhan perbuat untuk saya, sehingga saya bisa melihat, ya, bagaimana pekerjaan Tuhan itu yang luar biasa. Inilah panggilan untuk setiap kita. Hari ini, saudara, kalau kita boleh beribadah, coba kita pikir, saudara, di dalam ibadah itu apakah sungguh kita itu dengan hati, saya mau datang kepada Tuhan, untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita punya hati demikian, saya percaya, saudara, kita datang kalau pakai pakaian dengan baik, saudara, kita ikut ibadah dengan baik, bukan apa? Karena ada pendetanya di sana, karena di sana ada siapa, karena itu tidak boleh, nanti dimarah, kita harus duduk bagaimana. Saudara-saudara sekalian, itu bukan yang benar. Tetapi apakah kita mengalami perjumpaan itu, sehingga kita bisa merasa, saya ini orang berdosa, saya ini orang yang tidak benar, saya ini membutuhkan Tuhan, saya mau datang kepada Dia, saya mau minta ampun dengan Dia, intim dengan Tuhan. Inilah yang paling utama, saudara, kemuliaan bagi Allah, untuk Tuhan, bagi Tuhan. Saya waktu persiapkan bagian firman Tuhan ini, saudara ya, saya bukan hanya lewat begitu saja. Saya waktu baca ini, saya juga bisa melihat bagaimana kemuliaan Allah. Bagaimanakah, saudara, waktu saya membaca firman Tuhan ini, apa yang saya dapat? Apakah yang saya peroleh? Kita tidak dapat begitu saja dalam hidup kita. Apa yang kita mau, saudara, mungkin kita seperti seorang anak kecil, mau tidak mau, kita mau apa? Atau kalau saudara di dalam hati kita itu sungguh-sungguh ada sebuah hati cari Tuhan, mau intim, mau dekat dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang luar biasa, bukan kita yang luar biasa, Tuhan. Saya waktu siap-siap ini, saya ketemu dengan seorang pegawai di gereja, saudara. Ngobrol dengan pegawai ini, ngomong-ngomong dengan dia. Waktu saya ngomong, saudara, anaknya itu titip di sekolah kita, Kalam Kudus, ya, anaknya sekolah. Anaknya itu, saudara, waktu udah sekolah, saya suka omong dengan papanya. Saya bilang, kamu mau ngucap syukur enggak? Anakmu itu sekolah di sekolah Kalam Kudus, ya. Iya sih, Pak, saya senang anak saya sekolah di Kalam Kudus. Tapi apa? Saya bilang, itu Pak, istri saya tidak setuju. Kau jangan omong ke istrimu, gak usah omong dulu dengan anakmu. Paling penting dia itu relasinya dengan Tuhan, buka hati dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Singkat cerita, saudara, anak ini sekarang sudah umur
20 lebih, hampir 20 berapa saudara ya, sekolah dari Kalam Kudus TK, SD sampai SMA. Saudara, dia punya kuliahnya sangat bagus, saudara, dia sampai diterima di Amerika dan lain sebagainya. Saya berkata kepada bapak ini, saya bilang, kamu lihat anakmu itu luar biasa. Kamu adakah sungguh-sungguh buka hati untuk anakmu? Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara sekalian, saudara mungkin ada orang yang tanya saya, Pak Philip, kenapa kau pergi urus-urus itu orang? Ya, saya bilang saya tidak urus-urus. Ya siapa suruh dia datang sekolah datang di gereja Kalam Kudus? Siapa suruh kok dia tidak datang, mana saya tahu? Ya, saudara, dia itu dibimbing, dididik sebelumnya oleh pendeta itu Umuse, Andrew Wusan, anak buah dari pendeta Andrew Wusan, ya di atas saya punya. Sudah-sudah sekali saya bilang, kamu ingat? Iya, dia bilang, saya ingat pendeta Andrew Wusan selalu bicara kepada saya tentang Injil. Saya bilang, kamu jangan sia-siakan. Kamu sudah terima Tuhan, kamu itu di tempat ini udah sekian tahun. Waktu itu saya belum ada di Bandung, dia udah ada di Bandung. Saya bilang, anakmu sekarang begini, demikian. Saya berbicara dengan dia, selama masih ada kesempatan, jangan kamu sia-siakan. Saudara sekalian, inilah hal yang paling penting, saudara sekalian. Kemuliaan bagi Allah. Kalau kita nangkap, saudara, tahu, mengerti. Saya baca ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, saudara. Kita kalau paham, mengerti, kita merasa apa? Kita tidak bikin apa-apa. Saudara, kita adalah orang-orang berdosa. Tidak ada yang bisa kita mengatakan, saya yang paling hebat, paling luar biasa. Tidak ada. Kitalah orang-orang berdosa yang paling luar biasa, saudara. Yaitu ketika kita bisa berjumpa, saudara. Yaitu kita berjumpa kemuliaan bagi Allah, bagi kemuliaan Tuhan. Itu hal yang pertama, saudara. Bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ya maaf itu kalau bisa turun lagi tadi. Ya naik, maju lagi lah ya. Ini satu. Nah ini. Yang kedua, saudara, damai sejahtera ini di bumi. Damai sejahtera. Saya baca, saudara, bagian yang kedua. Ini Lukas 2 ayat yang ke-11. Bagian yang keduanya yang berbunyi demikian. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya waktu membaca bagian firman Tuhan ini, damai sejahtera di bumi, saya ambil waktu pikir, saudara, apa maksudnya? Kalau bagian yang pertama ini berbicara tentang kemuliaan bagi Allah, bagian yang kedua apa? Ini berbicara tentang damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera di bumi. Saya cerita sedikit, saudara, ya. Saya dulu waktu SD pergi ke sekolah itu jalan kaki, saudara ya. Jalan kaki dari rumah pergi ke sekolah. Di tengah jalan, saudara, itu ada mereka, tidak sebutlah namanya mereka itu, saudara ya, tutup mata saya. Cina kamu, tutup matamu. Kau macam-macam, saya bunuh kamu. Saya dalam hati pikir, macam-macam lu mau ambil apa dari saya? Ya, mau pukul saya, mau ambil apa? Saya jalan kaki, tutup matamu. Cina kamu. Saya dalam hati, Cina apa sih salahnya? Saya juga lahir bukan pilih mau jadi Cina, pokoknya udah jadi, mana saya bisa tahu Cina atau bukan Cina. Ya, di Makassar, saudara. Cina kamu. Ini SD, saudara, bukan SMP. Anak SD jalan kaki, saudara, pergi ke itu sekolah. Tutup matamu. Dia tutup mata saya, dia korek-korek, saudara ya. Ya dulu saya sekolah juga uangnya kecil, dia bilang, tidak ada uangmu. Ya dari mana uang saya? Marah-marah, saudara. Cina kamu. Saudara, saya kalau pergi sekolah selalu saya ingat. Dia selalu bilang, Cinaya kamu, Cinaya. Tutup mata saya, saudara, dia korek-korek apa. Tidak ada juga yang mau dikorek, saudara ya. Cina. Saya dari dulu, saudara, waktu mereka omong Cina, itu sepupu saya 5-6 orang pindah ke luar negeri. Ada satu ponakan saya yang lebih kecil dari saya, dia bilang, udah kamu pindah aja lah, kamu jangan di ini, tidak baik, kamu udah gini. Dalam hati saya dulu lebih kecil, kok bisa tahu lebih perlu apa-apa. Terus saya pulang, saya omong dengan papa saya, Pak, saya kepingin Pak, kalau boleh nanti saya mau pindah. Saya lihat itu orang-orang begitu, Pak, Cinaya apa-apa. Papa saya bilang, jangan.
kau pokoknya jangan pergi-pergi, tetap di sini saja. Saudara, sampai hari ini saya belum pernah ke Amerika. Saudara-saudara pernah pergi? Belum? Yang sudah pernah, nanti bawa saya pergi. Saya belum pernah pergi, saudara. Saya ingat papa saya bilang, jangan pergi. Kalau kamu masih ada kesempatan untuk memberitakan kebenaran itu, jalan aja. Nggak usah bilang mau pergi-pergi. Di usia SD, saudara, dalam hati saya kan kesel gitu. Papa saya itu, kamu udah tahu saya ini begini, gini, suruh saya pergi. Tapi sudah di dalam perjalanannya saya tahu, inilah panggilan, saudara. Makanya sampai hari ini saya belum pernah pergi ya. Tapi saya ingat itulah panggilan Tuhan. Cinaya ini, saudara, di Makassar itu bisa ketemu orang-orang, bisa berbicara tentang Yesus. Dari mana datang, saudara? Kalau bukan saya waktu hari itu ada segera pergi, cerita itu berbeda. Nah, saudara, hari ini waktu kita berbicara tentang damai sejahtera di bumi, ini adalah panggilan Tuhan untuk kita. Untuk apa? Kalau kita bisa melihat di sini, saudara, saya baca kepada saudara, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kalau baca kalimat ini yang singkat, saudara, dia berkata, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, huruf besar, yaitu kepada Tuhan, ya. Kepadanya, huruf besar sekali lagi. Saudara, kita ini dipanggil. Bagaimanakah kita di bumi ini, saudara ya? Kita ini bisa menjadi berkat. Kalau yang pertama, kita datang kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, cari Tuhan. Bagian yang kedua, saudara, damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera itu kepada kita, saudara, untuk apa? Kita membagikan berkat, sehingga orang-orang bisa mengenal Tuhan lewat diri kita, mengenal Engkau. Kalau tidak, saudara, ibadah kita itu hanya omong kosong. Kita datang ke gereja untuk apa, saudara, ya? Hanya karena dipaksa, pendetanya bilang haruslah, ya, ada temannya harus begini dan lain sebagainya. Dua hari yang lalu ada itu, saudara ya, waktu keadaan demikian itu buat acara, banyak anak-anak muda kumpul di Kalam Kudus, saudara. Saya tanya kepada pembimbingnya, hari ini tuh banyak sekali ya yang datang, hampir 200 anak-anak muda. Saya bilang, kemana? Biasanya datang itu cuma 100 lebih. Kenapa? Pak Philip, mereka ini datang begitu, Pak, hanya cari di gereja mana, makan-makan, pindah-pindah. Loh, kalau udah tahu mereka untuk makan-makan, gak usah aja yang gitu-gitu. Pak, siapa tahu lewat makan itu dia bisa terima Tuhan Yesus. Saya jadi diam, saudara ya. Ini anak muda yang bilang, siapa tahu Pak, hanya datang makan-makan, begitu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Kita kan tidak tahu. Saya dalam hati, saudara ya, gila ya, ini anak muda lebih pintar dari saya, omong malah dia omong begini. Tapi betul, saudara, di dalam kehidupan kita, apakah kita sungguh-sungguh yang pertama terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Inilah yang paling utama di dalam Alkitab, saudara. Yang bagian yang saya mengatakan ini berbicara ini tentang Yusuf dan Maria. Di tengah-tengah kondisi keadaan demikian, saya percaya menjadi yang disebut Yusuf itu, saudara, tidak mudah. Dia bisa dalam hati berpikir, gila ya, ini pacar saya belum menikah, sekarang hamil. Hamilnya dari mana, saudara ya? Dari mana? Kan laki-laki tidak bisa keluar sesuatu, saudara. Tidak ada bilang itu hanya itu bapak berangkat perutnya juga ada anak. Tidak ada, saudara ya. Tapi ini ibu itu, bapak bisa bilang, coba lihat ya, itu istri saya, belum istri ya. Coba dia hamil, coba pasti dia melakukan demikian dan lain sebagainya. Saudara, di dalam keadaan yang paling berat, yang paling tidak mudah, saudara, Yusuf bisa berbicara. Awalnya dia pikir ini bukan, kenapa harus demikian. Tapi ketika Tuhan berbicara dengan dia, kita lihat di dalam Alkitab, saudara, bagaimana Yusuf hidup kudus, saudara. Dia tahu bagaimana Maria melahirkan anak bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk bagi dia. Sehingga kita bisa melihat
Pernikahan itu sungguh hanya untuk kemuliaan Tuhan, bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita, kita juga menghadapi ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Di dalam setiap tantangan kesulitan, adakah kita mencari Tuhan? Saya selalu berpikir, saudara, betapa indahnya kalau kita menengadah mencari Tuhan, saudara. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Saya mau mengakhiri, saudara, doa renungan saya, khotbah saya hari ini, saudara ya. Biar ini boleh mengingatkan kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam hal apa, saudara. Senantiasa menengadah, mencari Tuhan. Jangan ada kita yang menjadi marah, mau meninggalkan Tuhan. Saudara sekalian, waktu virus itu terjadi, saya juga kena virus, ya. Saya ingat ada anggota jemaat kami usia 90 sekian tahun, 92 atau berapa, dia kena virus, saudara, dan meninggal. Waktu meninggal, anak mantu cucu tidak bisa kena dia, tidak bisa kena, masing-masing kena, saudara ya. Ada anaknya perempuan satu dengan mantu, karena mereka dari Jakarta, mereka bisa masuk. Itu ibu, saudara, yang itu udah dimasukkan ke dalam kotak, dibungkus begitu ya. Tidak ada mau terima, akhirnya bawa pergi ke tempat penguburan. Dalam hidup saya belum pernah melayani kedukaan, belum pernah melayani kedukaan yang tanda petik ini, saudara, mereka yang yang ada virus, belum pernah. Saya hanya pakai hidung, saudara, mereka ada yang tutup ini, saya juga tidak mengerti berjalan. Saudara, tidak lama kemudian saya kena virus, ya, virus itu. Saya waktu kena virus, ya, mau duduk, mau apa, makan, tidak enak. Timbangan saya turun. Biasanya timbangan saya itu 67, 68. Saya turun sampai menjadi 57 timbangan saya. Orang sebenarnya kok harus makan ini, tambah makan tambah turun itu, saudara ya, turun gitu. Pergi ke itu, saya ingat waktu saya di gereja tinggal itu, pegawai bilang, jauh-jauh, ada Pak Philip jauh-jauh. Saya dalam hati, emangnya saya maling apa jauh-jauh, kenapa? Iya Pak, virus kena saya. Saya dalam hati, emangnya saya itu juga dapat sendiri, bukan dari mana-mana. Kalian itu menghina saya omong, oh ya harus begini, gini, pokoknya sudah tidak ada yang mau dekat. Saya itu seperti maling gitu, saudara. Semua bilang, waduh dia bisa gini. Saudara, kondisi saya turun, naik, saudara ya. Kondisi saya naik, turun. Saudara, kalau mau tahu, saya cerita tidak terlalu banyak, tapi saya mau cerita, saudara ya. Minggu lalu, Februari, saya pergi ke rumah sakit. Saya bilang, dok, tolong ya dok, saya kondisinya demikian, nafas itu susah, dan lain sebagainya. Dia pergi, udah lihat saya, saudara. Saya mau beritahu saudara, bayar 1 juta lebih. Dia cuma dia, kamu sehat, udah pergi aja. Saya dalam hati, iya saya sehat, sini uangnya kasih kembali. Masa ambil uang saat itu tidak ada apa-apa. Tapi udahlah, daripada saya nanti ribut, saudara, udahlah. Dalam hati saya, lu ambil duit itu tidak didoain. Masa bisa gitu? Bulan depan saya pergi ke satu rumah sakit, saudara. Dia lihat saya, dia berkata, 3 hari 2 malam itu berada. Dia berkata, Pak, maaf ya Pak, Bapak tidak ada apa-apa. Iya. Udahlah, kamu ngomong begitu saya juga tidak marah. Udah kok, bayar berapa? Bayar. Saudara, singkat cerita, itu tahun yang lalu, itu pergi ke satu tempat, saudara, itu dokter lihat. Dia bilang, kamu harus operasi. Pertama operasi di perut, sudah, pokoknya operasi aja. Yang penting saya masih hidup. Kalau mau pergi, enggak apa-apa. Udah operasi, selesai operasi. Dokter bilang, salah, nggak bisa operasi ini. Makanya tadi udah omong, sekarang nggak jadi lagi. Saudara, pergi lagi akhirnya ke sebuah rumah sakit, saudara. Pergi ke rumah sakit itu, dia lihat saya. Dia bilang, kamu mau bagaimana, mau apa-apa?
Singkat cerita saudara, Oktober tahun lalu saya operasi saudara. Di leher di sini, dari leher badan saya dioperasi. Dan saya ketemu itu, dokter bilang, kamu ini ada masalah ya. Itu kamu kena apalah saudara, harus begini. Singkat cerita omong, ya dok terima kasih. Udah selesai saudara, minumlah itu waktu itu dokter ya, ini dokter kok saudara butuh 1 kali ketemu saya. Waktu orang tanya saudara, dia harus gini, gak usah dengar orang omong apa, dia malah khotbah saudara. Ya waktu saya ada, kok harus gini. Dalam hati saya, emangnya saya gak pernah khotbah, omong-omong gitu. Tapi di sisi lain, mungkin saya ini itu pendeta, itu dokter barangkali dia bagaimana ya, dia omong lagi saudara ya, udahlah. Jadi saya tidak boleh tanya, dok saya harus makan ini, tidak usah tanya. Itu dok selalu bilang apa, dia khotbah itu ABCD, dia omong kau harus bertobat gini. Dalam hati saya tiap hari dibilang bertobat, saya orang berdosa ini ya. Saudara sekalian, waktu sudah pulang saya bilang, terima kasih dokter ya, kau omong walaupun secara manusia mungkin jelek sudah, tapi saya pikir Tuhan terima kasih. Tidak pernah saya tanya, dok harus makan obat A, B, C, D, tidak mau. Pokoknya kau dengar doa saya, udah. Itu Oktober tahun lalu. Februari tahun ini kondisi saya sangat buruk. Saya pergi ke rumah sakit lagi saudara. Pergi itu dokter 4 orang lihat. Sesudah dia lihat, dia bilang apa? Saya beritahu kamu ya, kamu boleh pulang. Kau cari Tuhan, jangan cari manusia. Saya dalam hati bilang, dokter kau omong begitu. Kak dulu suruh saya ketemu kalian, sekarang suruh saya ketemu Tuhan. Emangnya dulu saya tidak cari Tuhan? Aduh saudara, saya punya hati itu udah setengah hati saudara ya. Aduh Tuhan, itu saya salah apa diomong-omong begitu saudara. Tapi di dalam perjalanan, kalau saudara mau tahu, saya juga doa, Tuhan kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan menerima, kalau Tuhan izinkan saya masih hidup, Tuhan izinkan saya. Kalau sudah Tuhan saya dipanggil, saya juga siap. Saudara-saudara sekalian, saya mau berkata, kondisi saya turun naik. Saudara kalau bilang saya, Pak Philip kondisimu hari ini bagaimana? Saudara kalau kondisi saya hari ini sebenarnya saya tidak mau datang, tapi udah janji. Tapi saya berdoa, Tuhan izinkan saya Tuhan. Kalau Tuhan mau berikan saya kesempatan, apa yang saya bisa peroleh di bagian ini saudara, yaitu firman Tuhan yang saya dapatkan hari ini saudara. Di sini berkata sangat indah, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, Kalau Tuhan izinkan, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan ingin mau, jangan saya menolak. Kalau udah waktunya Tuhan, saya juga tidak bisa menadah. Belum waktunya, itu adalah waktu Tuhan. Inilah yang memberikan penghiburan, kekuatan. Nah, sebentar kita memasuki tahun yang baru. Saudara, kita tidak tahu di tahun yang baru kondisi keadaan bagaimana. Kita tidak ada yang mengerti. Saudara sekalian, kita melihat banyak orang kena virus saat ini, keadaan ini tidak ada yang tahu. Saudara, saya cuma mau berkata, seperti firman Tuhan yang tadi saya katakan, saudara, sangat indah sekali ya. Di sini mengingatkan kepada kita, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Carilah Tuhan saudara, Dia tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Bahkan kesulitan, tantangan apapun, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan, semangat kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini ada kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya ketika kami menghadapi tantangan, masalah di depan, kami tidak tahu, namun kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, sesulit apapun, kalau Tuhan tetap ada, justru kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang.
Banyak jiwa dibawa datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah melayani kita semua. Kita akan mempersiapkan diri, akan bersama menyalakan lilin Natal. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia telah melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Bisa minta tolong lampunya dimatikan. Kita telah mendengar firman Tuhan yang berkata bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah menunjukkan satu terang, satu cahaya yang dari surga bagi kita umatnya di bumi. Dunia digambarkan sebagai satu tempat yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa. Tetapi terang kemuliaan Allah itu membawa hati kita penuh damai sejahtera. Biarlah kita boleh sebagai suatu lambang menyalakan lilin yang melambangkan terang di dalam hati kita, damai sejahtera di dalam hati kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Proclaim the world
kami dalam surga, Ya Tuhan. Engkau telah lahir ke dalam dunia pada 2000 tahun yang lampau. Ya. Engkau membawa terang surga Amin. datang ke dalam dunia yang gelap, memberikan terang surgawi Ya. kepada kami umat manusia. Ya. Tuhan, pakailah kami, Ya. orang-orang percaya, orang-orang beriman Ya. yang percaya kepadamu, boleh menyampaikan terang, Ya. boleh membawa terang itu bagi dunia yang masih di dalam kegelapan. Amin. Tuhan berkati setiap kami. Ya. Biarlah hati kami dipenuhi dengan terang, sukacita Natal, dan hati kami boleh memancarkan terang itu kepada orang-orang di sekitar kami. Kiranya nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Udah ya. Puji Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik, memberikan apa yang harus kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah persembahan kami bisa menjadi perluasan kerajaan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberikan terbaik bagi kemuliaan nama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita pujikan dari pulau dan pulau. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian ya, pujian. Piano dari Albert. Silahkan.
Ben, terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya ada persembahan pujian ya dari Daryl, Mike, Ben, persilahkan. Anak-anak kita luar biasa ya, masih kecil memuji Tuhan. Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Philip yang sudah melayani firman pada siang hari ini. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara dan pelayanan daripada tim pemuji yang luar biasa dengan kostum merah dan hijau yang luar biasa. Minggu depan ibadah Natal pada tanggal 24 Desember kita akan bersama kembali mengadakan ibadah Natal Minggu jam 9 pagi. Dan pada hari Rabu ini merupakan doa pagi yang terakhir di tahun ini. Ada doa pagi diadakan jam 6 sampai jam 7 melalui Zoom.
Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Dan saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Timotius Istanto untuk menaikkan doa bagi kita sekalian. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami pulih beribadah, kami pulih merayakan Natal, Ya, mengingat kembali akan kelahiranmu di dunia ini, ya, untuk memberikan damai sejahtera amin. kepada kami sekalian, sesuai dengan firman-Mu yang telah disampaikan tadi. Kami menyadari bahwa kami tidak memiliki damai sejahtera sejak dosa itu Ya, masuk ke dalam dunia. Kami sudah kehilangan kemuliaan-Mu ya Tuhan. ya, Tapi melalui firman-Mu tadi kami diingatkan bahwa kasih-Mu sudah menolong kami, Ya. mengangkat kami dari lumpur dosa, ya, mengampuni segala dosa kami, dan menjadikan kami sekalian sebagai anak-anak-Mu, ya, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera Natal di dalam Engkau ya Tuhan. ya, Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk anak-anak kami Ya. yang telah mengisi seluruh rangkaian acara, baik lewat permainan piano oleh Albert yang demikian mengesankan, oleh anak-anakku yang memuji nama Tuhan, yang memuji nama Tuhan lewat permainan piano duet tadi. Tuhan berkatilah supaya seluruh rangkaian acara Natal ini, ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan Amin. sendiri. Dan biarlah di dalam ibadah kami ini, kami juga mengalami sekali lagi damai sejahtera Allah di dalam hidup kami. amin. Berkati kami masing-masing, berkati keluarga kami, rumah tangga kami ya Tuhan, anak, menantu, cucu-cucu kami, Ya. sehingga dimanapun kami berada, kami boleh mengalami damai sejahtera Natal itu, damai di bumi itu. Terima kasih, berkati hamba setiamu, Pak Timotius, yang dengan istri, berkati pelayanannya, berkati seluruh jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Amin. Saudara sekalian, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah daripada Tuhan. Allah yang penuh kasih, yang telah mengutus anaknya ke dalam dunia Ya, menjadi penebusan bagi kita. Allah yang penuh kasih itu mengirimkan damai sejahtera-Nya di dalam hati kita. Kiranya damai Natal boleh tinggal di dalam hati kita, dan anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus boleh memenuhi kita semua, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. amin. Silakan duduk, silakan bersatu bersejenak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum pulang nanti kita ada acara sesi foto bersama, jadi mohon
kesediaannya untuk kita kumpul di depan nanti berfoto. Sebagai lagu penutup kita katakan Feliz Navidad. Navidad, feliz Navidad.